Dunia kembali menghadapi ancaman yang selama beberapa dekade berusaha ditekan melalui diplomasi dan pengendalian senjata. Senjata nuklir. Kali ini, perhatian tertuju ke Asia. Korea Utara terus memperluas kemampuan nuklirnya. India mengembangkan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Pakistan juga melakukan pengembangan sistem peluncur serta meningkatkan kemampuan militernya. Ketiganya memang memiliki kondisi geopolitik yang berbeda. Namun ada satu kesamaan yang membuat perkembangan ini mengkhawatirkan. Ketiga negara sama-sama berada di kawasan dengan ketegangan keamanan tinggi. Dan ketika kemampuan senjata nuklir terus ditingkatkan, risiko yang muncul bukan hanya bertambahnya jumlah hulu ledak. Masalah yang lebih besar adalah meningkatnya kemungkinan salah perhitungan ketika terjadi krisis. Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI menunjukkan 9 negara yang memiliki senjata nuklir terus menjalankan program modernisasi persenjataan pada 2025. SIPRI mencatat Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Cina, India, Pakistan, Korea Utara, dan Israel terus mempertahankan atau meningkatkan kemampuan nuklir mereka. Total persediaan nuklir dunia pada Januari 2026 diperkirakan mencapai sekitar 12.187 hulu ledak. Sekitar 9.745 di antaranya berada dalam stok militer yang berpotensi digunakan. Dari jumlah yang telah dikerahkan, sekitar 2.100 hingga 2.200 hulu ledak berada dalam status siaga tinggi pada rudal balistik. Angka tersebut menunjukkan bahwa dunia sebenarnya belum meninggalkan era senjata nuklir. Sebaliknya, sejumlah negara justru kembali meningkatkan ketergantungannya terhadap senjata tersebut sebagai instrumen kekuatan nasional. Direktur SIPRI Karim Haggag memperingatkan bahwa ketergantungan yang semakin besar terhadap senjata nuklir sebagai jaminan keamanan dapat meningkatkan risiko nuklir secara signifikan. Menurut SIPRI, kemajuan teknologi persenjataan, melemahnya mekanisme pengendalian senjata, serta meningkatnya ketegangan geopolitik menjadi faktor yang membuat risiko tersebut semakin besar. Korea Utara menjadi salah satu negara yang paling konsisten memperluas kemampuan nuklirnya. SIPRI memperkirakan Korea Utara kemungkinan telah memiliki sekitar 60 hulu ledak nuklir dan mempunyai material fisil yang cukup untuk memproduksi sedikitnya 30 hulu ledak tambahan. Pyongyang juga terus mengembangkan sistem rudal baru, termasuk rudal balistik antar benua berbahan bakar padat dan rudal jarak menengah yang dirancang memiliki kemampuan manuver untuk menghindari sistem pertahanan rudal. Dengan perkembangan tersebut, Korea Utara tidak hanya berusaha mempertahankan senjata nuklir sebagai simbol kekuatan. Pyongyang juga berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengirimkan senjata tersebut melalui sistem rudal yang semakin canggih. Kondisi ini membuat ancaman di semenanjung Korea menjadi semakin kompleks. Di sisi lain, India dan Pakistan menghadapi persoalan yang berbeda. Kedua negara telah menjadi negara bersenjata nuklir sejak melakukan uji coba nuklir pada 1998. Namun persaingan keduanya tidak pernah benar-benar selesai. Persoalan Kashmir, konflik perbatasan, serangan teror, serta persaingan militer membuat hubungan India dan Pakistan tetap menjadi salah satu titik rawan konflik dunia. Pada 2025, kedua negara bahkan kembali terlibat konflik bersenjata singkat. SIPRI mencatat India menyerang pangkalan udara dan rudal Pakistan yang kemungkinan memiliki peran terkait kemampuan nuklir. Meski begitu, kedua pihak kemudian mengambil langkah untuk mencegah konflik berkembang menjadi eskalasi yang lebih besar. Masalahnya, pengalaman tersebut justru memperlihatkan betapa tipis batas antara konflik konvensional dan ancaman nuklir. Ketika dua negara yang memiliki senjata nuklir saling menyerang, setiap serangan terhadap fasilitas militer dapat menimbulkan pertanyaan baru. Dalam kondisi krisis, keputusan harus dibuat dalam waktu yang sangat singkat. Dan semakin banyak sistem senjata yang memiliki kemampuan ganda, semakin sulit pula membedakan serangan konvensional dengan persiapan serangan nuklir. Inilah yang membuat modernisasi senjata menjadi persoalan serius. ISS atau International Institute for Strategic Studies dalam kajiannya pada 2026 menyebut risiko krisis nuklir di Asia Pasifik meningkat. Menurut ISS, kawasan tersebut berada dalam situasi yang dapat disebut sebagai awal perlombaan senjata nuklir, dengan sejumlah negara melakukan ekspansi kuantitatif maupun kualitatif terhadap kemampuan nuklir dan sistem peluncurnya. Cina menjadi salah satu faktor penting dalam perubahan tersebut. Pertumbuhan kemampuan nuklir Cina mendorong respons strategis dari negara-negara lain.
India tidak hanya memperhitungkan Pakistan. New Delhi juga harus memperhitungkan China. Artinya, persaingan nuklir di Asia tidak lagi bisa dilihat hanya sebagai hubungan dua negara. Ada jaringan persaingan yang saling berhubungan. India berhadapan dengan Pakistan. India juga berhadapan dengan China. China berhadapan dengan Amerika Serikat. Sementara Korea Utara berada dalam ketegangan dengan Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Semua hubungan tersebut saling bersinggungan. Ketika satu negara meningkatkan kemampuan militernya, negara lain dapat menganggapnya sebagai ancaman dan merespons dengan memperkuat persenjataannya. Kemudian muncul siklus. Satu negara meningkatkan kemampuan, negara lain membalas. Kemampuan senjata bertambah. Waktu untuk mengambil keputusan semakin pendek. Dan risiko kesalahan perhitungan ikut meningkat. Untuk India dan Pakistan, persoalannya bahkan lebih sensitif. Kedua negara memiliki doktrin nuklir yang berbeda. Kajian Carnegie Endowment mencatat India mempertahankan kebijakan tidak menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, meskipun doktrinnya memiliki sejumlah pengecualian. Pakistan mengambil pendekatan yang berbeda dengan mempertahankan ambiguitas dan konsep full spectrum deterrence. Perbedaan doktrin tersebut menciptakan ketidakpastian dalam situasi krisis. Pakistan menggunakan kemampuan nuklir sebagai penyeimbang terhadap keunggulan konvensional India. Sementara India harus memperhitungkan dua negara bersenjata nuklir sekaligus, yaitu Pakistan dan China. Karena itu, persaingan senjata di Asia Selatan tidak sederhana. Satu konflik dapat dengan cepat melibatkan lebih dari dua kekuatan strategis. Dan di tengah kondisi tersebut, teknologi baru juga ikut masuk. Rudal jarak jauh, rudal hipersonik, sistem pertahanan rudal, sistem senjata berkemampuan ganda, serta teknologi kecerdasan buatan yang semakin banyak digunakan dalam sistem militer. Semua teknologi itu pada satu sisi dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan. Namun di sisi lain, teknologi tersebut juga dapat memperpendek waktu pengambilan keputusan ketika terjadi krisis. ISS memperingatkan bahwa perkembangan sistem konvensional jarak jauh dan kemampuan pertahanan rudal dapat secara tidak sengaja mengganggu stabilitas pencegahan nuklir. Inilah paradoks senjata nuklir. Senjata tersebut dikembangkan dengan alasan untuk mencegah perang. Negara-negara menganggap kemampuan nuklir sebagai alat pencegah agar musuh tidak berani menyerang. Tetapi semakin banyak senjata dan sistem peluncur yang dimiliki, semakin kompleks pula situasi ketika krisis benar-benar terjadi. Salah perhitungan kecil bisa membawa konsekuensi besar. Kesalahan membaca niat lawan, mendeteksi serangan, gangguan komunikasi, atau keputusan militer yang dianggap sebagai persiapan serangan nuklir. Semua itu dapat mendorong eskalasi. Karena itu, ancaman terbesar bukan selalu pemimpin yang secara sengaja ingin memulai perang nuklir. Ancaman yang jauh lebih sulit diprediksi adalah situasi ketika kedua pihak merasa sedang mempertahankan diri. India merasa harus meningkatkan kemampuan karena Pakistan dan China. Pakistan merasa harus memperkuat nuklir karena keunggulan militer konvensional India. Korea Utara merasa nuklir diperlukan untuk mencegah serangan Amerika Serikat dan sekutunya. Sementara negara-negara lain merespons perkembangan tersebut dengan memperkuat sistem pertahanannya. Siklus ini dapat terus berlangsung. Dan semakin panjang siklus tersebut, semakin besar pula tantangannya bagi diplomasi internasional. SIPRI menilai perkembangan saat ini menunjukkan adanya pembalikan terhadap tren pengurangan jumlah dan peran senjata nuklir yang berlangsung selama beberapa dekade. Senjata nuklir kembali dipandang oleh sejumlah negara sebagai bagian penting dari kekuatan nasional. Pertanyaannya sekarang adalah apakah dunia akan membiarkan perlombaan tersebut terus berkembang? Sebab persoalannya bukan hanya berapa banyak senjata nuklir yang dimiliki suatu negara, tetapi seberapa cepat senjata tersebut dapat digunakan, seberapa akurat sistem peluncurnya, seberapa kecil waktu yang tersedia bagi pemimpin negara untuk mengambil keputusan, dan seberapa kuat komunikasi antar negara ketika krisis terjadi. Korea Utara, India dan Pakistan memang tidak sedang menyatakan akan menggunakan senjata nuklir. Namun kemampuan nuklir yang terus berkembang membuat setiap konflik konvensional memiliki dimensi baru. Itulah yang membuat Asia menjadi salah satu kawasan yang harus diawasi. Perang besar mungkin tidak dimulai dengan peluncuran nuklir. Bisa saja dimulai dari konflik perbatasan, serangan rudal konvensional, kesalahan membaca sinyal lawan atau keputusan yang diambil dalam hitungan menit.
Dan ketika senjata nuklir sudah berada di belakang setiap keputusan itu, kesalahan kecil dapat memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Dunia kini menghadapi tantangan baru. Bukan hanya mencegah negara menggunakan senjata nuklir, tetapi juga mencegah perlombaan senjata, salah perhitungan, dan eskalasi yang membuat penggunaan senjata tersebut semakin mungkin.